Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah, wala haula wala quwwata illa billah. Tabipun. Ya pun. Izinkan Bapak pada pagi ini menyampaikan mata kuliah dalam studi Public Relation. Public Relation ini dalam bahasa Indonesianya sering-sering disebut humas, ya, PR. Public Relation ini sering-sering disebut humas. Public Relation juga adalah satu kegiatan komunikasi yang bertujuan membangun hubungan yang baik antara organisasi dan publik, masyarakat luas melalui komunikasi yang jujur, yang terbuka dan terencana. Itu kira-kira maksud dengan public relation. Sebelumnya mari kita buka sama-sama kuliah kita pada pagi ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, terima kasih. Saya ulang lagi bahwa public relation ataupun PR adalah kegiatan komunikasi yang bertujuan membangun hubungan yang baik antara organisasi dan publik melalui komunikasi yang jujur. Komunikasi yang jujur itu terbuka dan terencana. Nah, komunikasi yang baik itu tadi untuk apa sih? Tentu ada maksud dan tujuan. Nah, kita lihat tujuan daripada komunikasi itu adalah membangun citra positif organisasi dan menciptakan hubungan harmonis dengan publik. Nah, suatu perusahaan itu kalau dia tidak ada hubungan harmonis, tidak ada support, tidak ada dukungan. Nah, ini maka harus membuat hubungan yang harmonis. Dan yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dan dukungan itu sendiri. Bagaimana masyarakat itu harus believe percaya gitu ya dengan organisasi yang kita miliki. Tanpa adanya believe kepercayaan, maka juga akan rendah dukungan kepada organisasi atau perusahaan yang kita miliki. Dan tujuannya akan mendapatkan dukungan dalam organisasi kita tersebut melalui komunikasi yang efektif. Nah, itu artinya boleh komunikasi itu menggunakan media, boleh kita seperti sehat, bisa juga kita ramah-tamah, atau dengan satu peringatan di momen-momen tertentu. Ya, kira itu tujuan daripada apa disebut dengan public relation ataupun PR ataupun disebut humas, hubungan masyarakat atau publik. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Lalu apa manfaat public relation? Nah, itu dia manfaat guna ya supaya manfaat guna daripada public relation meningkatkan citra ataupun reputasi perusahaan itu sendiri, organisasi itu. Yang bagaimana kalau perusahaan itu tidak punya citra? Apa citra itu? Nama baik. Citra itu nama baik. Dengan adanya public relation bermanfaat guna bagi perusahaan itu, agar perusahaan itu mempunyai dukungan, sehingga dia bermanfaat kepada halayak, sehingga menimbulkan citra positif. Dua, membangun kepercayaan. Nah, tadi believing. Kalau dia trust atau tidak percaya ya, saya itu kalau perusahaan akan defisit lama-lama, kan karyawannya akan berkurang. Dan yang ketiga, memperlancar komunikasi dengan berbagai pihak. Berbagai pihak lah, multi organisasi, multi rekan-rekan di luar, sehingga organisasi kita dapat dukungan yang baik.
citra baik, dukungan baik, belief in, percayanya umat, percayanya orang sana publik lebih baik kepada kita, sehingga menimbulkan citra baik, positif, dan apa namanya itu kepercayaan lebih tinggi. 3 manfaat itu membantu mencegah menyelesaikan konflik. Nah, adanya PR, public relation, meminimalisir terjadinya konflik. Itu hebatnya PR itu ya. Tadinya organisasi ini ada gap, public relation masuk juga istilahnya itu komunikasi yang baik, adalah suatu nego-nego yang baik, deal positif yang menghasilkan satu win-win solution ketika terjadi suatu problem. Oke, kita lanjutkan sedikit ya. Oke, apa saja sih ruang lingkup daripada public relation? Ruang lingkup daripada public relation secara internal relation, yaitu hubungan dalam manajemen. Kalau kantor, pimpinan dengan bawahan, pimpinan dengan karyawan, itu internal relation, komunikasi antara pimpinan pada bawahannya, pembinaan lah ya. Itu kalau di organisasi itu briefing awal bulan, membicarakan program, akhir bulan evaluasi, itu namanya internal relation, hubungan internal. Selanjutnya external relation, yaitu hubungan dengan masyarakat, pelanggan, customer, instansi pemerintah, dan juga mitra, apalagi mitra kita. Siapa? Mungkin pemerintah itu ya Forkopimda, Komisi Lampung ya, Muhammadiyah, perusahaan-perusahaan itu mitra kita siapa gitu kan. Kalau pelanggan, customer kita, jangan sampai customer itu broken heart. Apa? Broken heart itu apa namanya? Nggak patah hati lah gara-gara pelayanan kita tidak terima, pelayanan kita tidak baik. Yang selanjutnya community relation itu hubungan dengan masyarakat sekitar. Nah, bagaimana PR itu seorang PR? Ya bagaimana ya kalau bahasa kitanya itu humanis. Ya dia ramah tamah, cekatan, membantu, care kepada masyarakat sekitar, sehingga dia orang enak loh bapak itu, orang tuh humasnya misalnya loh, bapak itu baik. Jangan citranya negatif. Citra negatif itu tidak akan terjadi hal yang kurang baik. Investor relation, nah hubungan pada investor, hubungan kepada investor atau penanam modal. Bahwa kita ini penting memiliki hubungan kepada investor, karena dia akan memberikan dukungan kepada kita, dukungan kepada perusahaan kita. Nah, investor relation ini ya mungkin kita kebutuhan modal ataupun ada dukungan apa ya. Nah, dengan adanya publik yang baik, public relation-nya PR-nya bagus, hukumnya bagus, dia orang care, baik sama kita ya, sangat oke. Terakhir, krisis public relation, pengolahan komunikasi akan terjadi krisis. Nah ini jangan terjadi, jangan boleh terjadi, nggak boleh terjadi krisis public relation ini. Kalau ini mohon kita atasi sejauh mungkin. Kalau bakal terjadi gap, sudah kita antisipasi. Terjadi hal-hal yang mungkin bakal terjadinya ini kita antisipasi. Mungkin itu sekedar penjelasan Bapak yang mungkin kalian bisa serap, akan kalian bisa tangkap. Bapak harapkan ada satu partisipasi ya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dapat memberikan kejelasan yang lebih baik daripada penjelasan Bapak tadi tentang apa itu public relation atau hubungan publik. Ya, itu Bapak mohonkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan Bapak persilakan. Oke, mungkin boleh dari hari dulu ya. Oke, siapa namanya? Delia. Tanya Pak. Silakan. Apa manfaat public relation terhadap organisasi atau perusahaan? Apa
manfaat public relation terhadap organisasi atau perusahaan. Oh ya, baik. Public relation, hubungan kepada publik atau humas. Kalau humas itu atau katakan good public relation, hubungannya itu bagus, ya hubungannya enjoy lah, bisa saling dukung programnya. Katakan kalau dia organisasi ini pemasaran, umpamanya di bidang motor Suzuki, umpamanya dia berhubungan baik sama Pemda, hubungannya baik. Pemda bisa memberikan pinjaman Suzuki dengan situ apa namanya kredit umpamanya kan. Saling apa? Saling mau si orang Pemda dapat motor yang bagus dengan harga terjangkau. Suzuki dan humasnya tadi dan marketnya tadi produknya bisa lah. Itulah hubungan pentingnya hubungan public relation dan kita membutuhkan good public relation. Nah, gitu ya. Tidak hanya public relation saja, kita ingin menghasilkan good public relation. Sekali gitu ya. Oke, mungkin ada lagi? Oh ya, silakan. Izin bertanya Pak. Ya. Apa manfaatnya public relation atau PR untuk mahasiswa? Oh ya, pertanyaannya bagus sekali. Apa manfaatnya public relation bagi mahasiswa? Nah, mahasiswa ini kan kalau boleh saya pinjam kata today student tomorrow leaders. Hari ini mahasiswa tomorrow jadi pemimpin. Bisa jadi manajer, bisa jadi direktur atau direktur utama. Nah, sangat-sangat dibutuhkan seorang manajer, direktur perusahaan kalau dia memiliki skill di bidang public relation. Ya, sangat dibutuhkan dia itu mempunyai skill di bidang public relation. Ya, mungkin komunikasi yang baik, performa yang sopan santun, ya, komunikasi yang terjaga, lalu ada kegiatan-kegiatan saling mengunjungi, ya, saling event-event, kegiatan saling dukung, apalagi di bidang pemasaran. Dan bagaimana si mahasiswa calon pemimpin? Oh, sangat oke, sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Ya, sekarang begitu ya. Oke, mungkin ada lagi? Oke, Angel. Ya. Oke, kalau dilihat dari di sini tujuan daripada PR, tujuan public relation, kita lihat ada Angel membangun citra positif. Kalau bahasa orang marwah positif, pamor positif, nama baik yang positif. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, itu tujuannya menciptakan hubungan yang harmonis. Kalau dia harmonis, bukan gak enak, gak berhasil kan? Bagaimana Angel mau ketemu dosen, kalau dosennya umpamanya gak harmonis kan, jadi dia sulit mencatatkan apa-apa gitu ya. Itu tantangan apa kalau dosennya umpamanya kenapa dan kenapa? Maka harus ada hubungan yang baik, maka ada membangun pabrik relation. Saya kira ditambah lagi untuk meningkatkan apa tujuan itu percaya. Kalau kita ada public relation yang baik itu perusahaan lain dan yang lain itu ya percaya, believe, ada kepercayaan, dia saling hormat, menghormati, harga menghargai, saling dukung, saling care dalam mencapai tujuan bersama. Saya kira begitu, Nanda. Ya. Oke, mungkin ada yang lain? Oh ya? Izin nanya Pak. Ya. Menurut Bapak manfaat public relation bagi direktur itu apa? Manfaat public relation sangat oke. Mana banget? Ananda Shipa ya. Ananda Shipa sebagai orang komunikator yang baik, sebagai orang humas, bahwa sangat bermanfaat sebagai PR itu. Public relation itu atau humas dengan kantor-kantor lain. Apa? Untuk meningkatkan citra, reputasi. Tadi marwah tadi ya, marwah. Coba sih kalau bawa satu perusahaan, kita gabung sama mahasiswa, perusahaan itu kurang ini, kurang fair, sama kita kurang care, gitu kan? Padahal kalau ada
apa namanya pawai pembangunan atau apa namanya pagaran pembangunan, ada event-event tertentu saling mengisi, saling mendukung. Nah, terciptalah namanya citra positif tadi oleh si public relation tadi. Maka hubungan public relation itu sangat-sangat kan penting. Dua, apa manfaatnya? Membangun kepercayaan dan loyalitas. Tidak gampang itu. Ketika di suatu daerah itu terjadi banjir, dia akan peduli. Bagi humas, ya minimal lah kunjungan ke sana. Kalaupun kepedulian kianya memberikan ala kadarnya sembako, sebagai wujud buah tangan daripada kepedulian daripada humas dari perusahaan tadi kepada keluarga. Nah, itu membangun citra positif. Dan humas membangun citra positif. Ya, oke. Yang terakhir, humas itu memperlancar komunikasi. Jangan sampai terjadinya gap communication. Itu juga dihindari terjadi gap communication. Kita harapkan good communication. Nah, itu dia. Jadi human relation yang baik. Ya. Oke. Yang terakhir, apa manfaat public relation itu? Membantu mencegah penyelesaian konflik. Namanya ada masalah perusahaan ini dengan perusahaan ini, ada satu masalah. Ternyata terjadi konflik. Nah, humas ini menjadi pertemuan. Apa kendala, apa masalahnya, problemnya, dan apa win-win solutionnya. Itu tugas humas. Humas itu sangat baik. Sehingga humas membangun citra positif, menciptakan hubungan yang baik, dan mencegah gap communication. Saya kira paham ya. Mungkin itu yang Bapak sampaikan. Mungkin ada lagi satu ya. Saya ada yang mau bertanya. Cukup. Oke, terima kasih banyak. Thank you very much. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya kita bersama. Saya akhiri. Bila itu diperdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.